Oke, selamat datang. Berjumpa lagi di LP3I Banten TV. Di hari ini kita kedatangan tamu. Ini tamu dari BCS Logistik, yaitu Pak Rian. Selamat datang di LP3I. Terima kasih buat LP3I sudah mengundang kami. Semoga hari ini bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Ya, baik Pak. Untuk tema kali ini kita ada beberapa yang mau kita bahas. Ini tentang persiapan Pak. Sebenarnya di LP3I kita ada pemagangan Pak. Dari pemagangan itu bagaimana dari anak-anak mahasiswa itu terjun ke industri. Mungkin ada trik atau tips untuk mereka Pak. Salah satunya seperti apa? Kalau bicara tentang dunia industri itu kan kita melihatnya apakah memang anaknya sudah siap atau belum ya. Dunia industri ini siap atau tidak siap, teman-teman harus siap. Karena sudah harus berbeda sekali dengan dunia sekolah atau yang sekarang dijalani. Persiapannya adalah bagaimana anak-anak ini lulus kuliah benar-benar bisa harus memiliki persiapan yang matang. Jangan sampai hanya karena baru lulus langsung tergesa-gesa pengen kerja. Mungkin persiapannya apa Pak yang diperlukan buat mahasiswa LP3I? Karena kan mereka sebenarnya belum lulus, tapi kan mereka harus terjun. Oke, artinya harus siap sebelum lulus ya? Ya, betul. Berarti disiapkan sebelum lulus. Persiapan yang pertama jelas pasti adalah bagaimana anak-anak ini harus punya mental dalam terjun ke dunia kerja. Berarti tips pertama adalah mental. Kenapa mental? Karena ini yang benar-benar bisa mendorong untuk kita sendiri nih, masing-masing individu ini mampu atau siap atau tidak untuk berubah jadi lebih baik. Karena kalau tanpa mental yang bagus, kesiapan, kemauan yang besar, motivasi yang tinggi, anak-anak hanya akan bisa seperti itu saja. Mau jadi mahasiswa terus, atau bahkan gagal jadi mahasiswa, setelah mahasiswa tidak lulus juga bisa, atau lulus jadi mahasiswa jadi pengangguran juga bisa. Jadi yang terpenting adalah mental untuk tetap bekerja dan bersiap untuk bekerja. Begitu ya? Begitu teman, ini satu tipsnya yaitu tentang mental ya. Mental. Karena memang di dunia industri itu beda dengan dunia kampus ya Pak. Tips yang kedua Pak, mungkin dari tadi yang pertama mental ya teman-teman ya. Ini yang mungkin yang kedua apa yang penting itu untuk persiapan? Setelah mental kita pasti harus memunculkan hal lain, yaitu kita sebut sebagai soft skill. Oh iya, soft skill ya. Soft skill ini terdiri dari attitude. Kalau kita tidak bisa menjaga attitude kita terhadap dunia luar atau rekan atau siapapun, lingkungan kita akan menjadi kacau. Karena bagaimanapun kita membutuhkan lingkungan untuk kita bisa menjadi bagian dari mereka, menyesuaikan diri, ramah, sopan dan sebagainya. Betul. Nah, selain dari iya, artinya soft skill ini menjadi satu modal dasar selain daripada mental tadi, karena yang akan keluar dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu akan muncul sebagai kepribadian yang baik atau tidak. Berarti teman-teman mulai hari ini harus berpribadi baik, yaitu salah satunya kita sebetulnya kalau di kampus memang sudah terbiasa Pak, mereka harus pakai uniform, mereka harus pakai dasi, mereka harus pakai sepatu kerja. Kenapa? Karena kita bentuk profesionalnya Pak, jadi profesional muda, jadi seperti itu. Artinya memang sudah terbentuk dari disiplinnya juga sudah ada ya. Berarti nanti ketika ke dunia industri yang tadi disampaikan oleh Pak Rian, teman-teman harus lebih lagi, karena kan mengetahui banyak orang Pak ya. Betul. Jadi di sana itu yang menjadi penting lainnya adalah bagaimana komunikasi kita. Komunikasi kita terhadap lingkungan kita jadi menjadi penentu kegiatan kita selanjutnya. Kalau tidak nyambung dengan halayak umum akan jadi bahaya. Itu poin kedua berarti tentang soft skill ya. Mungkin ada yang ketiga apa yang diperlukan? Jadi mental dan soft skill ini menjadi penting dengan diiringi dengan satu, yaitu bagaimana kita punya sikap pantang menyerah, tahan banting, jatuh bangun, bangkit lagi. Pokoknya bagaimana jangan sampai menyerah pada saat itu juga, cari kesempatan lain, cari kegiatan lain yang mungkin memiliki celah dan memiliki peluang yang lebih bagus lagi. Jangan berhenti di situ. Ya, berarti harus semangat ya teman-teman. Semangat, betul. Ya, harus semangat, terus punya mimpi. Salah satunya mungkin kalau ini punya mimpi ya Pak. Mimpi ini menjadi penting karena mimpi ini sesuatu yang gratis dan bisa dilakukan oleh semua orang. Dan ini menjadi target kita, istilahnya kita dulu sebut sebagai cita-cita. Cita-cita itu mimpi. Kalau misalnya dalam perkembangan kita setiap hari tidak memiliki mimpi, akan menjadi tidak punya target seolah-olah seperti itu. Jadi yang ketiga teman-teman itu adalah pantang menyerah ya. Pantang menyerah dan punya mimpi ya pastinya ya. Punya mimpi, jadi semakin teman-teman kuat untuk menghadapi dunia industri, semakin sukses Pak ya. Betul, insya Allah begitu. Bisa mencapai mimpi-mimpi yang teman-teman akan lakukan. Mungkin ada tips yang keempat Pak?
Jadi kalau bisa kita sebut sebagai tips paling menjadi pendukung utama, yaitu daripada tadi yang sudah kita sebutkan adalah persiapan lainnya seperti bagaimana kita menuju dunia industri adalah perbaiki CV kita. Oh, CV ya Pak ya? CV ini maksudnya bukan hanya yang tertulis nih, tapi apa yang kita sekarang lakukan ya. CV ini bentuk dari pengenalan diri kita. Kurikulum vitae ini menjadi salah satu alat untuk mengenalkan diri kita kepada khalayak umum atau perusahaan yang ingin lihat kita secara skill yang terlihat maupun tidak, tapi melalui media tulisan. Cara memperbarui ini adalah dengan kita melakukan berbagai kegiatan. Ya, untuk masalah CV sih nanti kita bisa bedah di video selanjutnya, lebih detail lagi. Kayaknya lebih seru lagi nih di video kedua. Kita coba melihat atau kita tripnya untuk membuat CV yang baik ya Pak ya. Kurang lebihnya nanti akan kita bedah lah bagaimana secara umum CV yang bagus itu seperti apa, akan kita bantu untuk mencoba menuju ke sana. Semoga si perusahaan gampang bayar. Oke, baik teman-teman, tunggu video selanjutnya akan membahas tentang interview ya Pak. Interview, CV, mungkin beberapa hal lainnya ya. Jangan lupa untuk video kali ini teman-teman subscribe di sebelah sini. Subscribe dulu nih di sini, subscribe dan like juga. Like, komen. Biar nanti siapa tahu ada masukan dari teman-teman bisa kita up untuk kita buatkan videonya. Kita akan sharing juga di situ. Nanti juga teman-teman untuk tema kali ini mungkin intinya apa Pak untuk yang persiapan kerja itu? Jadi menjadi seorang yang mandiri terus kemudian bersiap diri menjadi lebih baik itu banyak sekali yang memang kita siapkan, tapi yang terpenting adalah mental. Karena tanpa mental nggak ada motivasi, kita hanya akan menjadi orang biasa saja tidak berubah. Tapi mental saja nggak cukup, harus diikuti dengan attitude yang baik, komunikasi yang baik, bagaimana bersosialisasi yang baik, kemudian beradaptasi yang baik, soft skill itu. Kemudian ingat, jangan menyerah. Dengan kondisi apapun, kalau kita menyerah akan menjadi selesai. Ya, pantang menyerah ya Pak ya? Pantang menyerah, pokoknya tahan banting, karena tidak semua orang langsung sukses. Tidak, kesuksesan itu berawal dari sukses yang kecil, tapi bisa jadi dari kesusahan yang susah. Ya. Terus kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menyampaikan diri kita dengan baik melalui CV-CV yang kita edarkan. Oke, baik. Jadi siapkan CV terbaik Anda, tunjukkan skill Anda di sana. Kami tunggu di dunia industri selanjutnya. Oke, baik teman-teman, sekian dari video ini. Jangan lupa tadi di subscribe lagi, di like, dan di komen. Ya, terima kasih.